Kalau kita diperintahkan membaca di satu tempat ya baca, gitu kan. Kalau tidak maka jangan dikarang-karang nih. Mohon maaf saya ingatkan, jangan tersinggung ya, karena kadang-kadang subhanallah saya lihat tadi ada cuplikan dikirim ke saya di WhatsApp, ada satu mungkin dai dari Malaysia, dia seperti orang yang jengkel pada saat diingatkan tentang tidak boleh, jangan membacakan surah Al-Fatihah untuk orang mati. Dia bilang kenapa Al-Fatihah nggak boleh dibacain, Al-Quran kan bagus gitu. Padahal sebenarnya teman-teman kita yang mengingatkan ini mengingatkan saja, mengatakan belum pernah ditemukan dalil bahwasanya Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk ya orang syuhada Badr, syuhada Uhud, Mus'ab bin Umair, nggak pernah. Al-Fatihah untuk Khadijah, pernahkah Anda temukan riwayatnya? Semua buku fikih subhanallah, buku hadis menjelaskan tentang bab masalah jenazah misalnya, ya. Hampir semua buku jenazah menjelaskan, tidak menjelaskan ada riwayat satupun yang mengatakan pun membaca Al-Quran untuk orang mati, sampai cuma mengatakan karena Al-Quran itu baik. Kami mengatakan betul baca Al-Quran dan baik, tapi jangan lupa Nabi Muhammad SAW adalah panduan kita, ya. Beliau tuntunan kita. Apa yang beliau kerjakan, yang tidak dicontohkan jangan dikerjakan, gitu kan? Karena memang yang dikerjakan saja sudah banyak sekali nih, yang diperintahinnya sudah banyak, maka jangan buat yang belum diperintahin. Tentu lebih prioritas mana yang diperintahkan dulu yang kita dahulukan, gitu kan? Jadi yang beliau lakukan adalah mendoakan iya, mensodakahkan iya, menghaji dan umrohkan iya, karena jelas dalilnya, gitu kan? Tapi membacakan surah untuk orang mati memang belum pernah ada, gitu kan? Baik, bolehkah saya membaca ayat-ayat Al-Quran agar seseorang yang sakit sembuh? Maka jawabannya boleh, tapi dengan kondisi seperti yang Nabi SAW contohkan. Bagaimana? Si orang yang sedang sakit, pasien sedang di depan mata. Itulah yang dikenal dengan ruqyah syariah, gitu kan? Nabi SAW pernah mengajarkan sahabat untuk membaca Al-Fatihah, dan itu pernah dikerjakan oleh seorang sahabat dalam hadis Bukhari pada saat ada seorang kepala suku Badui yang tersengat bisa kala jengking, gitu kan? Kemudian kesakitan, lalu sahabat ini meruqyah dengan surah Al-Fatihah, ya, kemudian menyiram luka itu dengan air yang sudah dibaca dengan surah Al-Fatihah. Maka ini ada, gitu kan? Berarti membaca Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit ada, tapi pasiennya hadir. Bukan mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sedang sakit. Nah ini mengirimnya ini masalah. Kiriman ini ada dalilnya nggak, gitu loh. Nah, kalau kita memang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita betul-betul mengikuti beliau, dan kita tidak melakukan kalau belum ada contohnya, gitu kan? Karena memang beliau tidak mengerjakan, tidak mencontohkan, berarti memang tidak pernah dicontohkan. Karena Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surah Al-Maidah ayat 3, turun firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di tengah-tengah ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, nikmatku juga pada kalian, dan juga saya ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir, ayat ini turun, ya, menandakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali beliau sudah menyampaikan semua yang putih dan yang hitam, yang gelap dan yang terang, yang kecil dan yang besar, semua. Artinya umat ini nggak butuh lagi nambah-nambah, udah cukup. Nabi SAW tidak meninggal kecuali sudah sempurna agama ini, maka tidak butuh lagi ditambah. Itu kan, jadi kita betul-betul kembali kepada ajaran yang dituntunkan, yang tidak dituntunkan maka kita tinggalkan, itu jauh lebih aman. Saya tidak menyalahkan kalau Anda mengatakan ya saya mau kerjain, ya silahkan, itu hak Anda, gitu kan? Saya cuma lebih berhati-hati saja.